عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام والصحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi suasana seperti ini, alhamdulillah, sebagaimana perlu kita ketahui bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia ini adalah dengan ilmu. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat adalah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin kedua-duanya yaitu dengan ilmu. Insyaallah kesempatan ini tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan bagaimana persiapan kita daripada ilmu yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu makhluk Allah ini yang dinamakan Corona. Corona ini kalau kita ketahui bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan yang dinamakan Corona ini adalah jenis virus. Apa itu virus dan bagaimana cara mengatasinya nanti insyaallah saya sampaikan. Ada juga jenis bakteri. Ada juga jenis jamur yang akan menempel pada tubuh kita. Kalau virus ini cepat, kalau bakteri agak sedikit lambat, tapi kalau jamur lebih lambat lagi. Yang sekarang ini yang bisa diantisipasi adalah dengan cara mencuci dengan menggunakan bahan kimia alkohol. Itu hanya bisa mengatasi bakteri, bukan virus. Jadi bakteri yang ampuh adalah yaitu dengan cara wudu. Ini yang paling istimewa. Tapi wudu yang bagaimana insyaallah saya akan sampaikan, karena pada hari ini adalah sudah tahun kelima saya mempelajari tentang hikmah dan wudu secara betul-betul mendalam. Mungkin insyaallah bapak-bapak sudah pernah melihat bagaimana cara toharoh yang benar, kencing yang benar, insyaallah sudah ada di media. Itu saya lakukan, saya sampaikan. Itu lebih kurang saya belajar tentang kencing itu 5 tahun. Tentang wudu ini insyaallah ini sudah tahun ke-6, belum selesai, tetapi insyaallah sudah hampir mendekati selesai. Betapa manfaat dan hikmahnya wudu. Bagaimana cara wudu? Bapak-bapak rahimakumullah, di saat kita dikatakan mencuci tangan terlalu baru, Jepang mengadakan cuci tangan baru, kemudian sekarang WHO baru banget kita mengenal, padahal Islam telah menyampaikan bagaimana cara wudu. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan, di saat kita wudu, kita satu, air yang kita keluarkan itu air apa? Apakah boleh kita berwudu dengan kopi, dengan teh, dengan susu, dengan coklat? Apakah air-air ini, kopi, susu, teh, suci? Sucikah? Suci air ini, tetapi tidak mensucikan. Tapi air ledeng, air hujan, air sumur, air laut, air salju, air sungai itu suci dan mensucikan. Siapa yang memberi stempelnya mensucikan itu? Makanan halal MUI. Tapi yang mensucikan ini siapa? Apakah MUI? Terlalu rendah. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat ini air yang suci lagi mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan apa? Ini yang perlu. Kalau cara wudunya kita salah pasang,
salah di cara berwudu, maka dia tidak akan bermanfaat. Satu contoh, di saat menjatuhkan air di tangan kita, kemudian kita hanya sekedar membasahi tangan, maka hanya sekedar basah, setelah kering selesai. Di saat kita masukkan air ke dalam mulut kita, hanya sekedar air masuk ke dalam mulut, itu seperti kita kemu. Kita bertanya, kita kemu atau wudu? Bapak-bapak rahimakumullah, yang pertama, kita tahu bahwa ini air yang suci lagi mensucikan. Kita jangan berdekatan kepada yang kotor. Jangan mendekati kepada yang kotor. Kita hindarkan, yaitu apa? Yang paling jahat, makhluk Allah yang akan menyesatkan kita, yang akan merusak orang-orang yang beriman adalah syaitan. Di saat kita membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita membaca ta'awudz dulu. Berarti kita ingin berbuat baik, membaca Al-Quran sekalipun harus kita berlindung kepada Allah daripada makhluk yang satu ini. Ada di dalam tubuh manusia. Ini yang berat, Pak. Kaum muslimin rahimakumullah, di saat air yang jatuh. Ini pengalaman sedikit waktu saya ngisi pengajian di tetangga sebelah di Singapura. Waktu itu mau berbuka puasa, saya kebetulan ada seorang yang tersenggol atau tersentuh teh tarik Pak ya. Kesenggol, eman enggak Pak? Eman enggak kalau kopi ini misalnya jatuh 1 gelas atau 5 gelas, eman enggak? Eman. Tetapi kita bertanya, air yang suci lagi mensucikan, kalau jatuh kira-kira 1 gayung, eman enggak? Eman enggak? Kita buktikan wudu, buka keras-keras. Beberapa masjid saya minta tolong, gimana kalau bisa di setel, kecilkan saja. Bisa dokter, dikecilkan bisa. Cuma umat belum biasa. Kenapa? Biasanya kalau kerannya kecil, ininya di otak-otak. Benar enggak Pak? Tanya lagi, kenapa harus banyak? Jadi pertama adalah hendaklah kita menghindari daripada syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Al-Quranul Karim. Sesungguhnya orang yang mubazir itu dekat dengan syaitan. Dengan demikian, mari kita cuci dengan baik. Bagaimana cara mencuci? Insya Allah sudah banyak dapat ya teknik mencuci. Teknik daripada mencuci. Ya, teknik mencuci tangan. Yang pertama adalah kita jatuhkan air yang mengalir, letakkan kedua tangan. Terus kemudian jangan lupa adalah yang pertama kita basuh, terus kemudian ini di sela-sela ini, di sini ada banyak bakteri scabies di sini, Pak. Jadi hendaklah tangan kita harus menyelah, harus masuk. Airnya pelan, airnya jangan kencang tapi pelan. Dan di saat kita membasuh ini, kita bertanya kepada air, wahai air, kenapa engkau bersihkan tanganku? Karena tangan ini Pak, kotor. Kita bertanya kembali, udah saya sabun kok, sudah saya bersihkan, saya sabun, tapi kenapa harus pakai air yang suci lagi mensucikan? Kenapa? Karena air yang suci lagi mensucikan pada syariatnya membersihkan tangan ini. Di saat kita memijat ini dipijat, terus kemudian ini juga, terus kemudian ini juga dipijat, sehingga airnya jangan kencang, pelan. Di saat itu hati bicara, ya Allah, bersihkan tanganku. Kenapa? Tangan kita ini kotor enggak, Pak? Sudah disabuni tapi kotor enggak? Kotornya apa? Sering gini sama orang. Sering apa ini namanya, apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Kecil, sering meremehkan orang lain kan. Ini tangan, Pak. Terus kemudian apa lagi? Tangan kita ini sering begini. Kalau enggak aku, kalau enggak saya, itu kan sering ada pada kita. Ini yang harus dicuci, kesombongan. Terus apa lagi? Orang berbujuk tangannya begini atau begini, Pak? Dibuka apa ditutup tangannya? Dibuka. Kalau begini apa?
Pelit. Siapa orangnya? Umat Islam, seorang yang sudah biasa wudhu, dia tidak boleh pelit apapun. Dia membantu, memberikan yang terbaik. Ini harus dibuka. Oke, saya lanjut biar nggak terlalu panjang ya. Kasihan nanti mau pulang ya. Katanya nanti lama-lama corona gitu ya. Tidak usah khawatir. Insyaallah mudah-mudahan pada waktu mencuci bukan hanya tangan. Kita lanjut sedikit. Terus kemudian setelah itu kita tanya pada air kita, aku ingin mencuci kesombonganmu, aku ingin mencuci yang kotor-kotor ada di tanganmu, yang sering begini, yang sering begini, yang sering begini, yang begini. Itu harus kita bersihkan. Yang kedua, di saat masukkan air ke dalam mulut. Apa itu mulut? Apa itu mulut? Mulut itu adalah satu lubang. Lubang tempat masuknya sesuatu dan tempat keluarnya sesuatu. Di saat masuknya sesuatu, kita minta kepada Allah, karena air ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya Allah, jangan buka mulutku apabila ada makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang engkau tidak ridha. Ini akibatnya. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan yang tidak beres. Kita ambil contoh. Saya melihat beberapa sering lihat ada seekor harimau. Harimau mengejar makanannya, mengejar kijang, mengejar banteng, kejar untuk mencari makanan daging. Tetapi dia tidak makan rumput, padahal rumput banyak. Sebaliknya saya lihat gajah yang besar, dia tidak makan daging. Ada kelinci, ada gini, ya tidak dimakan oleh dia, tapi dia makan rumput. Ternyata tidak banyak tingkah, Pak. Tapi kalau manusia, kalau macan hanya karnivora, kalau gajah hanya herbivora, kalau manusia makan semuanya. Allah berikan keistimewaan. Manusia, kamu persiapkan di dalam lambung semuanya, makan silakan. Tapi ingat kata Allah, apa? Halalan, enggak mandek. Apa? Thayyiban. Halalan, thayyiban. Ini orang-orang yang bukan hanya sekedar halalan thayyiban, haram pun disikat. Kenapa? Karena tidak puas. Di saat kita memasukkan air ke dalam mulut kita, hati kita dan otak kita kontak kepada Allah. Ya Allah, jangan buka mulutku apabila ada makanan atau sesuatu yang engkau tidak ridha. Kita wudhu pelan-pelan. Kalau airnya cepat, hanya sekedar kemu, pelan-pelan kita minta kepada Allah. Terus kemudian setelah itu, di dalam mulut kita tidak kurang daripada 300 bakteri. Ada yang Staphylococcus, alpha, beta, gamma, ada yang Streptococcus, berbagai macam di sini. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, Allah akan kendalikan semua yang ada di mulut kita. Medis sedikit. Kalau kita batuk, di lidah kita, di samping kita gosok gigi, lidah kita itu tempat lendir. Yang juga mau berangkat haji, ya sering-sering batuk atau gini, itu harus dengan gosok lidah. Jadi lidah itu digosok. Kalau mau pakai sikatnya boleh, atau sikat gigi itu ada belakangnya itu kadang-kadang ada juga yang kayak gigi gini, itu boleh. Jadi gosok lidah. Saya lanjut, saya percepat. Kemudian waktu hidung, ini penting. Di saat kita memasukkan air ke dalam hidung, jangan terlalu dalam. Airnya kita nggak mau, cukup sebatas ini. Ditarik, kemudian dikeluarkan. Kenapa? Ada satu penelitian di saya lupa nama negaranya. Pemain sepak bola juga, lupa saya. Jadi seorang dokter, dia neurolog, psikiater, kemudian dia melihat kenapa sih orang-orang yang berwudu hanya diambil oleh dia non muslim waktu itu. Setelah itu dia coba swab. Swab itu mengambil lendir yang ada di hidung, diambil kemudian dibiarkan. Ternyata hasil penelitiannya, orang yang betul-betul wudu dia bersihkan itu hanya lebih kurang sekitar 10% dibandingkan orang yang tidak pernah mencuci hidung. Orang yang mencuci hidung kadang-kadang begini aja, Pak. Masuk, tarik. Terus kemudian keluarkan yang kanan dulu, keluarkan sampai 3 kali. Ini bakteri yang masuk insya Allah hilang. Virus yang selama ini corona yang menempel, ya,
Kemudian masuklah ke sini, kita lihat Islam sangat luar biasa. Aturannya bagus banget. Pertama kita cuci tangan. Tetapi anjuran WHO ada nggak cuci hidung? Anda lihat ada nggak? Rasulullah sangat luar biasa. Ada nggak cuci hidung? Padahal 3 tempat masuk daripada Corona 19 adalah mulut, hidung, dan mata. Mari kita lihat. Hidung ini harus dicuci, dibersihkan. Islam sudah mengajarkan sejak dulu. Tapi kenapa umat Islam agak takut untuk masukkan air? Masukkan, kemudian keluarkan. Insya Allah akan bersih. Alhamdulillah, hasil penelitian itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang ilmuwan ini dia masuk Islam. Kenapa? Dengan ilmu tentang membersihkan di dalam lubang hidung. Sudah berapa ini saya kasih? Pertama, jangan mubazir, airnya pelan, ya toh, supaya kita masuk semuanya. Kemudian yang keempat, kita lihat bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an adalah as-shifa, adalah sebagai obat. Mari kita lihat. Kita buka pada surat Al-Maidah ayat 6. Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa wahai orang yang beriman, apabila engkau ingin salat, maka hendaklah engkau berwudu. Bagaimana berwudu? Ini tadi yang saya sampaikan baru sunnahnya. Yang wajib adalah wajah. Wajah itu mana? Mulai dari ini sampai ini. Ini tempat tumbuhnya rambut. Tapi sebenarnya ada juga saya baca dalam satu kitab disebutkan tempat ubun-ubun. Ya tahu, bukan ubun-ubun atas, tapi pertemuan antara frontalis dan parietalis di sini. Ada tempat tumbuhnya rambut. Kenapa? Kalau tempat tumbuhnya rambut ini kadang-kadang bergeser. Orang yang agak botak sedikit ke sini. Apa sebatas ini? Tidak. Tetapi batas tumbuhnya awal pangkal daripada ubun-ubun, tempat pertemuan antara, bukan ubun-ubun yang gembu ini, Pak. Itu secara keseluruhan, tapi di depannya. Terus kemudian bagaimana cara berwudu? Untuk wajah ada 6 tempat. Ada 6 tempat yang sering kelewatan. Karena ini wajib. Ini wajib, perlu kita perhatikan, ada 6 tempat. Yang pertama adalah di sini. Yang kedua di sini. Yang ketiga di sini. Yang keempat di sini. Yang kelima ini. Yang keenam ini. Dari mana taunya? Alhamdulillah, saya sudah melakukan eksperimen lebih kurang sekitar hampir 300 kali. Saya eksperimen. Eksperimennya dengan menggunakan sabun. Tapi kalau nggak pakai sabun, nggak tahu kena apa enggak. Kita gini, ya toh, kemudian di sini nggak kena. Dan ini sudah saya buktikan. Sering saya lakukan gitu, saya wudhu biasa tanpa ini, ternyata ada di sini. Kadang-kadang ada di sini. Yang paling sering ini dan ini. Jadi di saat berwudhu begini, maka ini lewat, ini lewat. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, Bapak boleh mencari cara sendiri, tapi saya pelajari dari Habib Umar, dari begini saya mencari. Ternyata alhamdulillah yang saya lakukan, saya pakai kaca begini, saya wudhu. Air letakkan di sini, penuh. Enggak mungkin akan lebih daripada air ini. Jadi airnya jangan kencang. Kalau kencang percuma, mubazir. Mubazir temannya setan. Jangan kaget sholatnya enggak karu-karuan. Kenapa? Karena di sebelahnya sudah gandeng setan. Jadi wudhunya pelan aja airnya. Mudah-mudahan mungkin Masjid Sabilillah akan mempunyai satu. Ya karena umat Islam ini tidak begini kan? Begini kan? Insya Allah nanti masjid ini semua Sabilillah itu enggak pakai keran begini lagi, tinggal pakai sensor. Begini mati. Seperti di bandara kan banyak kan? Amin Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan di antara ini ada yang, oh ya dok, kalau gitu saya mau pesan satu. Saya mau pesan satu. Mungkin sumbangan kepada Sabilillah. Insya Allah. Untuk apa? Untuk kita nanti di sana. Ya, oke, saya lanjut. Bagaimana cara wudhunya? Bapak-bapak yang merasa khawatir untuk memegang wajah, ya toh, enggak usah memegang wajah, cukup saya. Tapi kalau mau belajar yakin, bahwa yakin, ya toh, insya Allah mudah-mudahan. Pertama letakkan air di sini. Air ini, kemudian jatuhkan sini. Ingat, turunkan gini. Setelah turun ke bawah, kita harus tahu batas kanan dan kiri ini. Ini batas kanan, ini batas kiri. Ini tahu ya? Ada apa? Pakunya ini loh. Ini ya, pentilnya ini ya. Ini batas. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan wajah itu sampai telinga ini. Tapi kita batas ini aja. Yang lebih sebagian besar jamaah mengatakan sebatas ini.
Terus kemudian kita letakkan begini, turun. Setelah turun ke bawah, ini berarti sudah kena, turun ke bawah. Terus yang ini, jempol kiri memegang yang ini. Harus menyentuh ini, tujuannya apa? Sebagai batas. Sebagai batas kita turunkan begini, kemudian ini turun. Ini mandek aja, ini ke sini, ini dibuka. Ini yang jempol kita masukkan ke sini, nanti saya ulangi lagi. Jelas begini, setelah itu begini, sampai ini kena, selesai. Setelah itu ke sini. Masih ada 2-3 tempat yang belum kena, yaitu ini. Ini dan ini. Jadi boleh pakai ini, jadi ini, terus kemudian ini balikkan ke sini. Cepat kok, kalau sudah biasa cepat. Ini meratakan kembali untuk yang sini kadang-kadang lewat. Insya Allah semuanya kena. Dan sudah saya buktikan. Terus saya berkaca kembali. Alhamdulillah bersih total. Tapi kalau nggak pakai sabun, biasanya masih ada Pak. Kita akan tahu. Boleh dicoba dites nanti di rumah. Kalau mau pakai sabun juga, nggak mau pakai sabun juga boleh pakai arang nanti ya. Pakai arang ini ya. Nanti yang masih ada nggak arangnya ya. Oke, saya lanjut. Terus kemudian tangan. Mudah-mudahan setelah kaki kita tutup selesai. Nanti kajian-kajian berikutnya ya. Pada posisi tangan. Posisi tangan kita ini adalah di saat air seperti ini. Kalau ini ditarik 1 jari dari tekuan ini baju kita, 2 jari, 3 jari, maka ini tidak kena. Tekniknya adalah saya juga pakai sabun, semua saya sabun sampai segini. Di saat air segini, terus kemudian kalau kerannya agak tinggi, kadang-kadang kita begini. Ini biasanya tidak kena. Jadi yang paling nyaman adalah airnya dipegang, letakkan begini, penuh, terus kemudian yang kiri turunkan ke bawah, tarik gini. Air ini akan jatuh ke sini, turunkan ke sini, jelas, pasti kena. Selesai. Kalau mau digosok-gosok juga boleh. Gini. Tapi ini harus pasti kena. Ini sudah saya uji coba dengan menggunakan teknik sabun. Tapi kalau kerannya agak tinggi, susah. Ini minimal 5 jari, 4-5 jari. Ini ditarik minimal sampai 5 jari. Kalau 5 jari, airnya di sini, insya Allah kena ini. Tapi kalau 3 jari dari tekuan ini nggak kena, dia jatuhnya ke sini. Ini tidak kena. Oke, saya cepatkan. Kemudian yang ke berikutnya, mengusap kepala. Udah paham semua insya-Allah. Terus kemudian telinga, ini masukkan begini, ini. Kemudian kaki. Kaki ada 3 tempat. 3 tempat yang sering lolos. Apa? Ini saya naik ke atas. Sini. Yang pertama ini, di saat kita menyiram ini lewat. Ini lewat. Bisa disut. Ini lewat. Sebelah sini juga lewat. Kemudian apa lagi? Yaitu kelingking, supaya kita bisa wuduk dengan baik. Masjid atau di rumah harus ada pegangan. Kalau bisa sebelah kanan. Ustaz, aku pegangan sini. Nah, sebelah kanan begini, ya. Nah, terus kemudian ini kita tarik begini dengan menggunakan kaki kiri, nyaman. Ini di antara kelingking dan ini sering ada. Buktikan nanti pakai sabun, silahkan disabun. Kemudian ini ada. Ini wajib. Bagaimana menjatuhkan air? Jatuhkan air itu disebutkan sampai mata kaki. Berarti dari ujung ke, jangan kita dari sini jatuhkan airnya. Tapi jatuhkan dari sini sampai mata kaki. Silakan mau sampai sini nggak masalah. Tapi jangan dari sini. Jatuhkan dulu air sini, kemudian begini. Setelah ini dihitung 1 kali, kemudian masukkan ke sini. Sampai 3 kali. Begitu juga yang sebelah kanan. Bapak-bapak rahimakumullah. Ini. Sebagai penutup, pengalaman saya di tahun 2003 itu saya ikut manasik haji, kemudian berangkat haji. Waktu manasik itu saya sebagai seorang dokter, ada yang mengatakan bahwa ya menyampaikan, wallahu a'lam, saya nggak usah sebutkan beliaunya, dia menyampaikan, oh nanti di Madinah itu ada batuk barokah, batuk Madinah. Kalau belum batuk, katanya belum dari Madinah. Jadi orang pulang kan batuk-batuk kan, cekal batuk. Sebagai seorang dokter, ya toh, nggak nerima. Loh kok masa sih batuk kok barokah sih? Nggak nerima saya.
sana, hari pertama, hari kedua saya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu ya Allah, berikan aku ilmu ya Allah. Alhamdulillah antara ba'da zuhur sampai asar saya iktikaf, kemudian saya duduk. Ada satu orang yang kebetulan lagi istirahat, mungkin dia lagi iktikaf di masjid, duduk-duduk gitu, kemudian batuk. Di saat batuk, maaf, dia menggunakan tangannya terus kemudian ke karpet. Yang jelas bukan orang Indonesia. Ya. Jadi ke karpet. Setelah itu saya instruksikan kepada jamaah saya 190 orang, tolong saya katakan jamaah haji tolong pakai ini. Pakai sajadah kecil. Jadi yang ada karpet-karpet ini pakai sajadah. Nah, terus kemudian bagaimana caranya sejadah ini? Alhamdulillah, Pak, setelah itu yang batuk tidak ada. Saya tiap tahun berangkat haji, saya sampaikan ini salah satu. Ya, nah, tahun ini mudah-mudahan doakan aja. Tinggal nunggu Ramadan ini. Kalau Ramadan ini kuotanya cukup, saya juga insya Allah berangkat lagi ya. Mudah-mudahan. Tolong doakan ya. Nah, tahun-tahun kemarin alhamdulillah jamaah saya nggak ada yang batuk. Bagus. Bagaimana cara meletakkan ini? Satu, sejadah ini yang biru yang depan, ya toh. Satu, letakkanlah tempat sujud. Kenapa? Karena bakteri yang akan masuk, virus yang akan masuk di karpet ini luar biasa, Pak. Islam sangat hebat. Kenapa? Karena cuci, kakinya dicuci. Apakah WHO menjelaskan kaki dicuci? Kalah WHO dengan Rasulullah. Jauh masih. Buka basuh wajah, basuh hidung juga enggak. Kita sampai kaki, kita cuci, kita bersihkan. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, insya Allah akan bersih. Kemudian cara meletakkannya begini. Terus kemudian saya tidak menganjurkan pakai sal. Kenapa? Kalau pakai sal, kalau memang tahu warnanya berbeda, enggak apa-apa. Oh, saya ini dalamnya. Ya toh? Terus kemudian kalau yang warna coklat luarnya, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak tahu yang warnanya sama, ini susah. Tapi kalau ini gampang. Ini plat gini, ya. Nah, ini yang biru letakkan. Setelah selesai jangan digulung. Jangan digulung. Kenapa? Karena ini tadi bagian kita sujud. Kemudian kalau ini bagian bawah, bagian kotor. Kemudian kalau kita beginikan dia akan masuk ke sini. Jadi caranya adalah dengan cara dilipat. Yang dalam ketemu dalam, kemudian yang luar ketemu luar. Setelah di luar mau diginikan silahkan dikepuk-kepukkan. Setelah di luar masjid. Kalau nggak ada tisu, saya biasanya kadang-kadang mesti bawa tisu saya. Ini. Bawa tisu dengan diletakkan di tempat wajah. Kenapa? Kita setiap hari itu bernafas. Nafasnya berapa yang masuk? Bakteri yang masuk. Partikel-partikel yang masuk enggak banyak, lebih kurang 20 M. 20 miliar setiap hari. Islam sangat bagus dicuci. Terus kemudian virus corona ini kalau masuk pada lendir hidung, misalnya kita begini, lendir hidung ini bertahan hanya lebih kurang sekitar 3-4 jam. 3-4 jam. Kemudian dia akan berkembang biak, tapi nggak terlalu cepat. Kenapa? Karena kita cuci hidung. Kalau nggak dicuci hidung, ya silahkan. Karena akan berada di sini. Islam sangat luar biasa. Jadi pertahankan wudhu. Kentut wudhu lagi. Nggak harus nunggu sholat. Wudhu lagi. Waktu mau tidur, wudhu lagi. Sehingga kita dalam keadaan bersih. Zahiran wa batinan. Mudah-mudahan insyaAllah konsep wudhu ini adalah konsep yang sangat luar biasa. Akan membersihkan zahir dan batin. Sempurnakan wudhu kita. Mudah-mudahan insyaAllah kajian yang singkat ini akan bermanfaat buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya ada kajian tentang wudhu enggak lama. 1 jam 26 kali. Mulai dari tangan dicuci semua sampai lengkap, lebih kurang sekitar 26 kali pertemuan. Sekali pertemuan 1 jam. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada menghambat bapak-bapak di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.